Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian sumber daya alam yang ada di Indonesia dan persebarannya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi akan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar sebagai penghasil sumber daya alam tersebut. Yuk kita simak pelajaran hari ini. Nah, namun sebelumnya ya kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan alam menyediakan berbagai sumber daya alam. Hak manusia terhadap sumber daya alam yaitu memanfaatkan sesuai kebutuhan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Kewajiban manusia adalah melestarikan sumber daya alam agar dapat digunakan terus-menerus. Anak-anakku yang solih-solihah, salah satu di antara sumber daya alam yang ada adalah hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kita akan mengemukakan bagaimana cara menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah tempat untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Adapun suaka marga satwa adalah tempat untuk menjaga kelestarian hewan, khususnya hewan langka. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Apabila kita menebang pohon, maka sudah menjadi kewajiban kita menyediakan pohon yang baru dengan menanam bibit yang baru. Yang ketiga, menanam kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Dalam artian ketika kita mengambil hasil panen dari tanaman, sebagai satu contoh ya, tanaman padi, maka sudah menjadi kewajiban kita, khususnya para petani, untuk menanamnya kembali. Yang keempat, tidak merusak habitat asli hewan. Nah, mengapa? Karena ketika habitat asli hewan tersebut rusak, maka hewan tersebut lama-kelamaan akan punah. Yang kelima, menjaga dan merawatnya dengan baik. Tidak terkecuali kita menjaga dan merawat tanaman maupun hewan yang kita pelihara di rumah. Ketika kita sudah mengetahui cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, maka sebagai manusia akan muncul hak dan kewajiban kita. Nah, apa saja ya hak kita terhadap lingkungan? Perhatikan, hak kita terhadap lingkungan sekitar adalah 1. Menikmati lingkungan yang segar. Ketika di situ banyak tanaman, otomatis udara akan terasa segar ya anak-anak, karena pada tanaman itu mampu menghasilkan apa anak-anak? Ya benar, menghasilkan oksigen untuk membantu pernafasan kita. Yang kedua, hidup akan menjadi nyaman dan aman. Nah, itu adalah hak kita terhadap lingkungan untuk mendapatkan apa? Hidup nyaman dan aman. Yang ketiga, menggunakan energi, misalkan listrik. Nah, listrik itu merupakan hak setiap kita. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ketika di sekitar kita ada hewan dan tanaman, maka dengan hewan-hewan ternak misalkan ya anak-anak, kita bisa memanfaatkan daging ternak tersebut. Kemudian dengan sayur mayur yang ditanam juga kita bisa memanfaatkannya. Yang kelima, terbebas dari polusi. Nah, ketika udara segar, maka kita akan mendapatkan hak kita ya, terbebas dari polusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, apa saja yang menjadi kewajiban manusia terhadap lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar itu tetap eksis? Yaitu, kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar adalah 1. Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan merupakan kewajiban kita. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika
lingkungan bersih, maka akan tercipta udara yang segar, ruang yang nyaman. Kemudian yang ketiga, menjaga tanaman di sekitar kita. Ayo, kalian harus memperhatikan lingkungan sekitar tanaman ya. Dengan apa anak-anak? Iya, dengan menyiraminya setiap hari, apalagi di musim kemarau. Kasihan tanaman jadi layu nanti kalau tidak disiram ataupun dipelihara. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesuburan tanah. Nah, dengan cara bagaimana? Ya kita pupuk ya. Mungkin dengan kotoran hewan itu akan menjadi apa? Tanah tersebut akan menjadi subur. Begitu. Yang kelima adalah tidak membuang limbah ke sungai. Ketika sungai kita bersih, maka kita akan menikmati air yang bersih. Kita akan melihat pemandangan sungai yang indah. Yang keenam, menjaga hutan agar tidak gundul. Ya, dengan cara apa anak-anak? Iya, reboisasi. Kemudian yang ketujuh, menjaga dan melestarikan alam sekitar agar tidak rusak. Itulah kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Berbagai jenis kebutuhan mulai dari sandang, pangan, dan papan berasal dari lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, begitu penting kan lingkungan sekitar? Nah, selanjutnya jika alam sekitar rusak, kita akan merugi. Kok bisa ya merugi? Ya karena kita tidak dapat lagi menikmati manfaatnya. Sekian dulu ya anak-anak untuk materi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Ingat, cintailah lingkunganmu karena dengan mencintai lingkungan maka kita akan mampu menikmati hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.